Oke, setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita akan melakukan pembuatan kertas kerja yang biasa kita sebut worksheet. Apa sih worksheet itu? Apa tuh kertas kerja gitu? Nah, kertas kerja itu adalah kertas yang berisi semua data akuntansi yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Kertas kerja ini hanya alat bantu untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Dan ini kertas kerja ini bersifat opsional karena bukan laporan keuangan, sehingga jika dibuat worksheet, ini tidak perlu diberikan kepada pihak luar. Jadi ini hanya sebagai pembantu untuk kita membuat laporan keuangan. Dan tidak diwajibkan juga sih untuk membuat kertas kerja ini, tapi memudahkan kita untuk penyusunan laporan keuangan tersebut. Nah, kertas kerja ini juga berguna untuk memahami arus data informasi dari setiap daftar saldo percobaan sampai dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya ada jurnal penyesuaian. Nah, manfaat dari kertas kerja dalam kemudahan untuk menemukan kesalahan dalam penyusunan jurnal penyesuaian tersebut. Nah, bentuk kertas kerja itu ada dua. Yang pertama ada kertas kerja dalam 10 kolom, dan yang kedua kertas kerja 12 kolom. Nah, kertas kerja 12 kolom ini kertas kerja yang lengkap karena memiliki 12 kolom debit dan kredit. Di sini ada cara membuat kertas kerja. Yang pertama, kita tetap membuat identitas perusahaannya. Nama perusahaan di bagian atas dan disebutkan ini sebagai kertas kerja atau worksheet, dan periodenya. Nah, biasanya ini periodenya dalam 1 tahun. 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ada kolom pertama, itu nama-nama akunnya. Dan yang kolom kedua ada daftar saldo percobaan, disertai juga ada debit dan kreditnya. Nah, menyiapkan daftar saldo percobaan dulu nih, untuk kita masukkan ke dalam kertas kerja. Jadi, daftar saldo percobaan yang kita buat di periode sebelumnya atau di sesi sebelumnya itu, kita masukkan ke dalam kertas kerja ini. Dan yang kedua ada penyesuaian. Nah, memasukkan data penyesuaian, debit dan kredit. Setelah itu kita memasukkan saldo-saldo setelah penyesuaian, yang kita sebut namanya daftar saldo percobaan setelah penyesuaian. Debit dan kredit juga ada kolomnya. Dan yang keempat, kita membuat daftar saldo dalam kolom laporan keuangan yang sesuai. Ada laporan laba rugi komprehensif, debit dan kredit, dan juga ada perubahan ekuitas, debit dan kredit. Dan ada laporan posisi keuangan. Nah, menjumlahkan saldo yang ada pada laporan keuangan tersebut dengan menghitung labanya, menghitung apakah ada laba atau rugi, dan juga melengkapi kertas kerja sesuai dengan yang kita buat di sesi-sesi sebelumnya. Nah, ini ada contoh kertas kerja yang sudah dilengkapi debit dan kreditnya, dan juga nama-nama akunnya yang sudah kita masukkan. Sekian untuk pembuatan kertas kerja pada sesi kali ini. Terima kasih.